Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 217 ayat 1 dan ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum menubuatkan tentang keselamatan kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia, Tuhan sudah terlebih dahulu menubuatkan bencana yang sedang menimpa bangsa Yehuda saat itu oleh karena dosa-dosa mereka. Nubuatan itu benar-benar terjadi pada saat Yeremia masih hidup saat itu. Nebukadnezar, raja bangsa Babel, telah menghancurkan kota Yerusalem, dan bangsa Yehuda bersama dengan raja mereka yaitu Zedekiah ditawan menjadi orang asing ke Babel. Tetapi pada saat bencana itu sedang terjadi, sedang menimpa bangsa Yehuda saat itu, Tuhan Allah berfirman menubuatkan tentang keselamatan dan pemulihan hidup mereka kembali. Melalui Nabi Yeremia, Allah berkata bahwa bangsa Yehuda yang telah ditawan ke Babel itu akan dibawa kembali ke Allah untuk pulang ke Yerusalem. Dan Allah akan memulihkan kehidupan mereka kembali. Itu dapat kita perhatikan dalam petikan ucapan Tuhan Allah
dalam nats renungan hari ini yang berkata, "Sebab aku menyertai engkau," demikian firman Tuhan, "untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah." Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, melalui nubuat tentang hal-hal yang akan Allah perbuat atas bangsa Yehuda itu, Allah mau menunjukkan bahwa di dalam semua tindakannya itu ada maksud dan tujuan yang baik dari pihak Tuhan terhadap umatnya bangsa Yehuda. Kalaupun Tuhan mendatangkan bencana atas mereka karena dosa-dosa mereka, sebenarnya Tuhan tidak bertujuan untuk membinasakan mereka, tidak bertujuan untuk menghabiskan mereka. Tetapi melalui bencana yang didatangkan atas mereka, Tuhan hanya mau menunjukkan bahwa di mata Tuhan mereka sudah salah dan mereka harus dihajar menurut hukum karena kesalahan mereka. Namun demikian jemaat Tuhan, di atas dari semuanya itu, oleh kasih Allah atas mereka, oleh keinginan hatinya sendiri, Allah bernubuat untuk menyelamatkan mereka. Allah bernubuat untuk membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem dan akan memulihkan kehidupan mereka. Allah menubuatkan bahwa Dia akan menghadirkan dirinya sendiri ke tengah-tengah bangsa Yehuda untuk menyertai, untuk melindungi dan untuk menyelamatkan mereka dari peristiwa bencana yang telah menimpa hidup mereka saat itu. Selain itu, Tuhan juga menubuatkan bahwa Dia sendiri akan bertindak untuk menghabiskan bangsa-bangsa yang telah menjajah mereka. Itulah nubuatan tentang penyelamatan yang telah dinubuatkan oleh Allah kepada umatnya bangsa Yehuda saat itu. Dan pada waktu kemudian, apa yang telah dinubuatkan itu benar-benar terjadi, sehingga umatnya dapat pulang kembali ke Yerusalem dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kekuatan serta kemampuan kita tidak akan mampu untuk menolong diri kita sendiri. Mau sehebat apapun manusia, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, di atas langit masih ada langit. Hidup manusia akan patah dan binasa apabila manusia hidup mengandalkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah kepada Abraham, demikianlah juga Allah berkata kepada kita, "Janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu sangat besar." Kejadian 15 ayat 1. Demikian juga kesaksian Daud mengatakan, "Adapun Allah jalannya sempurna, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." 2 Samuel 22 ayat 31. Jadi janganlah kiranya kita sampai bertuhankan diri kita sendiri. Dan jangan juga bertuhankan ilah lain. Karena semua itu bukanlah sumber berkat bagi kita dan bukan sebagai penolong untuk menyelamatkan kita. Apabila itu yang kita lakukan, maka yang terjadi atas kita bukanlah keselamatan, tetapi justru kehancuran, bukan berkat, tetapi celakalah yang akan terjadi atas kita, seperti yang telah dialami oleh bangsa Yehuda zaman dulu. Jadi marilah kita hidup bertuhankan Tuhan Allah, sebab hanya Dialah Tuhan yang hidup, yang dapat hadir dan berbuat dalam kehidupan kita, untuk melindungi, memberkati, dan untuk menyelamatkan kita. Dia yang penuh kasih akan turun tangan untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Dia akan hadir di tengah-tengah kita untuk melindungi, untuk memberkati, dan untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita takut dan khawatir tentang hidup dan keselamatan kita. Sebab Tuhan sanggup untuk membela, untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Yang penting kita perbuat, yang kita lakukan adalah, marilah kita menaruh taat kepada Tuhan, serta berpengharapan kepada pertolongannya. Kemudian jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana Tuhan Allah telah menjatuhkan hukuman pembuangan atas bangsa Yehuda karena dosa-dosa mereka, dan yang kemudian Allah menjanjikan pemulihan dan keselamatan kepada mereka, maka demikianlah juga kepada kita berlaku. Oleh dosa-dosa kita, hukuman Allah telah diturunkan atas kita. Walaupun hukuman itu akibat dosa kita telah dipikul langsung oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib, sehingga olehnya dosa-dosa kita telah dihapuskan,
musuh besar kita yaitu maut telah dikalahkan, dan pengharapan baru bagi kita telah diterbitkan, yaitu pengharapan akan keselamatan yang kekal. Selain daripada itu, jemaat Tuhan, melalui nas renungan hari ini, kepada kita disampaikan juga bahwa Allah telah menubuatkan tentang keselamatan kita. Tuhan Allah yang telah hadir di dalam diri Tuhan Yesus untuk membela kita di kayu salib, untuk mengalahkan maut musuh terbesar kita lewat kebangkitannya. Dia jugalah Tuhan yang menubuatkan bahwa Dia akan datang kelak untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan itu menjadi pengharapan bagi kita bersama pada masa kini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, selama kita masih berada di dunia ini, marilah kita tetap bersuka cita berpengharapan, menantikan penggenapan akan keselamatan dari Tuhan. Janganlah kita berputus asa di dalam medan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Janganlah kita semakin menjauh dari Tuhan selama kita hidup. Tetapi marilah kita semakin mendekatkan diri kepadanya dengan hidup sebagai pendoa, supaya kelak keselamatan yang dinubuatkan itu terjadi atas diri kita. Rasul Paulus berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Roma 12 ayat 1. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami ucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah melindungi perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan kuasa-Mu yang luar biasa dan kasih-Mu yang sungguh besar yang merancangkan keselamatan kepada kami. Berikanlah hati yang taat kepada kami. Berikanlah iman yang bertumbuh kepada kami. Dan berikanlah hati yang taat untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Engkaulah jalan keluar bagi kami. Engkaulah keselamatan dan pertolongan bagi kami. Dan hanya Engkaulah Allah yang berkuasa untuk memberikan keselamatan yang kekal, yang penuh dengan sukacita untuk kami. Kami serahkan hidup kami ini Tuhan hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah hanya Engkau Allah yang kami sembah. Dan biarlah hidup kami berserah diri hanya kepadamu saja. Ya Bapa, selamatkanlah kami. Tolonglah kami. Marilah Engkau wujudkan janji keselamatan yang telah Engkau nubuatkan untuk kami. Janganlah ada satupun dari antara kami yang tidak turut memperoleh keselamatan yang kekal yang telah Engkau janjikan. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan untuk mereka. Lindungilah mereka ya Bapa, sertai dan tuntunlah perjalanan hidup mereka. Berikanlah hikmat kepada mereka untuk memakai hari-hari kehidupannya untuk melakukan segala pekerjaan dan perbuatan mereka seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan atas mereka di dalam perawatan, di dalam pengobatan mereka. Kami mohon Engkau hadir Tuhan untuk membuat semua perawatan dan pengobatan mereka mengandung kuasa-Mu, karena hanya kuasa-Mu lah yang bisa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Tolonglah mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka. Saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, masa pemulihan di rumah, terlebih ya Bapa, atas saudara kami yang sudah lama menderita sakit, yang belum menemukan kesembuhan. Kami mohon kasih-Mu Tuhan atas mereka, sembuhkanlah mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, dan berkatilah semua apa yang kami kerjakan, supaya menghasilkan hasil yang memuaskan, yang membawa sukacita kepada kami.
Lindungilah hidup kami Tuhan. Lindungilah anak-anak kami, keluarga dan sanak saudara kami. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.